Kalau untuk pemberian nutrisi, panjenengan biasanya menggunakan kocor atau spray, Pak? Penggunaannya berapa, Pak? Jenengan untuk satu tangki? Biasanya 5 mili per 5 mili tangki gitu. Hari ini kita tepat berada di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita tag video tepat di tanggal 17 Januari 2026. Dan pada pembahasan kali ini kita akan mereview tanaman sulurnya dari benih inti, yaitu tanaman kacang panjang dengan varietas lancar. Lalu seperti apa untuk videonya? Jangan lupa nantikan yang setelah satu ini. Oke Sobat Benih Inti, ini di hadapan saya sudah ada petaninya yang sangat profesional sekali. Monggo Pak, saged diperkenalkan namanya sama alamatnya. Ya, nama saya Makmun. Saya ini di Dusun Gilang, kelurahannya Batu Retno. Kelurahan Batu Retno, berarti kecamatan masuknya Banguntapan. Kecamatan maksudnya Banguntapan. Ya. Untuk Pak Makmun sendiri nih bertani sudah sejak dahulu atau akhir-akhir ini, Pak? Ya belum lama sih ya gitu. Jadi dulu karyawan, mungkin setelah corona lah bisa bilang. Setelah corona. Belajar bertani gitu sudah lah. Hampir ya, 5 tahunan. Beberapa tahun terakhir, tapi awal-awal belum bisa fokus gitu. Kalau untuk jenengan sendiri itu sukanya tanaman apa, Pak? Atau memang dari dulu suka nanam kacang panjang atau memang banyak yang jenengan tanam, Pak, selain kacang panjang? Variatif sih, beberapa komoditi, cuman yang kacang panjang termasuk salah satu yang paling sering cukup sering ditanam gitu. Dan kalau untuk ini Pak, yang jenengan tanam itu varietas apa, Pak? Varietasnya ini lancar nih, Mas. Varietas lancar? Iya. Dari benih inti ya, Pak? Betul, nih dari benih inti. Nah, kalau menurut Pak Makmun sendiri, kalau varietas lancar itu dibanding varietas yang lain gimana, Pak? Ya saya suka karena ini ya, perawatannya mudah, dia tahan virus gitu, dan panjang-panjang, figur tanamannya itu loh bagus. Figur tanamannya gitu, juga bagus. Spek buahnya itu lumayan mudah untuk di pasaran. Dan kisaran antara 80-85 cm panjangnya itu kan yang diminati pasar seperti segitu gitu, Mas. Buahnya juga diterima pasar, Pak, warna buahnya? Warna buahnya hijau gelap, dan itu yang paling disukai pasar, dan lebih inilah daya simpan pasca panennya itu loh, lebih kuat gitu loh, jadi lebih diminati. Makanya beberapa kali nanam yang terakhir itu ya ini varietas lancar yang dari benih inti itu tadi. Kenal dari varietas lancar dari mana, Pak, dulu? Referensi dari toko sih sebenarnya. Referensi dari gitu, toko. Ya. Terus ada toko yang rekomendasikan coba yang tanam lancar gitu, ya, Pak. Seperti itu. Kalau ini udah petikan ke berapa, Pak? Udah berapa ya? Kemarin udah 5 lebih. Awal-awal kan cuman baru dikit ya, belum masuk hitungan gitu. Berarti baru banyak petikan mulai ke 4-5 gitu. Ya, beda. Terus untuk perawatannya gimana nih, Pak? Ini kan saya lihat dari ujung barat sampai ujung timur itu kayaknya nggak ada bule sama sekali, Pak. Untuk perawatannya bagaimana ini, Pak? Sebenarnya untuk perawatannya relatif standar ya. Karena mungkin kalau ketahanan bulenya karena bawaan varietasnya itu emang bagus gitu ya. Perawatan standar mulai dari pemupukan, baik itu dasar, susulan, itu ya standar ya petani sekitar sini gitu. Jadi NPK atau ya penyemprotan berkala juga standar ini aja lah perawatan. Kalau untuk pemberian nutrisi, panjenengan biasanya menggunakan kocor atau spray, Pak? Ada yang via spray, ada yang kocor. Ada yang kocor. Kalau yang kocor, ada yang spray. Untuk yang kocor itu pakai apa, Pak? NPK biasanya. NPK. Ya.
NPK terus nanti yang dimulai fokus buahnya di spray gitu. Ya, ada spray pakai sebut merek nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kayak MKP terus di pertengahan tadi KNO. Oh, gitu. pakai KNO putih ya, Pak? KNO putih. MKP sama KNO putih. Ya, di mix. Terus untuk menurut jenengan ini Pak, kalau untuk varietas lancar ini bisa sampai berapa petikan Pak? Berapa ya yang terakhir itu? Dulu nanam itu sampai berapa? Itu bisa likuran lah nek cara kadune ke. Likuran berarti 20 lebih gitu. 20 lebih bisa itu. Dulu untuk benihnya berapa Pak dulu? Nah, ini kurang lebih 1,5 kilo ya. 1,5 kilo kurang lebih. 1,5 kilo ya. Kalau ini Pak, saya lihat-lihat bedengannya itu memang dibuat tinggi atau jenengan suka memang tinggi atau gimana Pak? Ya, atau ini untuk emang, mengantisipasi apa? Kan kita biasanya nggak hanya nanam kacang panjang ya, gitu. Nah, untuk awalan memang dan biar tuntas airnya itu kita bikin tinggi gitu untuk antisipasi banjir juga ya? Banjir, layu-layuan, kebanjiran itu kan ini meskipun becek kan di perakaran kan aman gitu aja gitu pertimbangan itu. Tapi ini untuk panjang bedengannya berapa? Lebarnya berapa Pak? Kayak lebar banget ya Pak? Meter kalau pas awal antar asnya ya, antar as antar itu bedengan. 2 meter, antar as bedengan gitu loh. Antar antar as bedengan itu 2 meter. Jadi nek 120 bedengan, 80 untuk selokannya gitu, kalenane gitu. Untuk mempermudah juga ya Pak? Iya. Tapi untuk di sini biasanya sering banjir nggak Pak kalau untuk musim hujan? Ya kalau awal dulu sih sering ya, cuman karena itu akhirnya kita antisipasi dengan bedengan tinggi ya, meskipun curah hujan tinggi, banjir itu biar cepat tuntas gitu aja. Nah, untuk Pak Makmum ini pencegahannya, tipsnya bagaimana Pak untuk mengantisipasi cuaca ekstrim pada musim-musim seperti ini Pak? Oh ya, kalau ini memang tangan-tangan ya buat petani. Itu cuaca yang tidak menentu, sebentar panas, sebentar naik. Kita pakai asam amino merek Best Solution gitu. Best Solution itu dari inti nutrien. Dia ada ekstrak rumput lautnya ya gitu. Jadi itu cukup membantu untuk pengendalian stres, antisipasi stres pada tanaman gitu. Betul. Kalau untuk Best Solution sendiri Pak Mak menggunainya pada fase pertumbuhan atau fase pembungaan juga pakai Pak? Pakai ya, saya kira rutin pakai jadinya gitu. Berarti satu minggu hampir 1 kali Pak untuk pencegahan pada musim ekstrim ini Pak? Ya, seminggu sekali. Kalau misalkan cuacanya lebih ekstrim bisa interval 5 hari bisa juga gitu. Aman lah itu. Kalau itu Pak, jenengan pakai Best Solution daripada perbandingan dari pakai Best Solution dengan sama nggak pakai itu bagaimana Pak untuk di pembuahannya? Ya, efek ke pembuahannya juga cukup signifikan ya. Jadi lebih bagus kalau pakai Best Solution ya. Ya, karena buahnya, kualitas buahnya itu jelas lebih bagus. Bagus. Berarti dulu pernah mencoba nggak pakai asam amino, tapi sekarang terus coba pakai asam amino, udah pernah dibandingin gitu ya? Ya, dengan Best Solution itu tadi kualitas buahnya lebih ini, dan kayak masa panen lebih cepat, dan umur panennya itu loh, lebih panjang gitu. Jadi bisa masa panennya lebih panjang juga. Kalau pada musim hujan ini biasanya jenengan pakai perekat apa mboten? Ya, perekat harus ya. Harus ada pakai. Juga kita pakai Bestborer itu yang satu dari inti nutrien itu juga gitu. Jadi kalau pakai Bestborer itu penggunaannya cukup hemat gitu, hemat sekali ya Pak. Jadi katanya. Penggunaannya berapa Pak jenengan untuk satu tangki? Biasanya 5 mili per 5 mili tangki gitu. Berarti untuk 5 mili itu 1 liternya
0,25 mili ya Pak. Ya sekitar dosisnya. itu. Sangat sangat Jadi, menghemat banget ya Pak. Ya hemat dan itu sudah cukup efektif ya. Dan satu kelebihannya itu kalau dulu kan ini ya pakai penembus atau ini yang lain itu Oke. merusak plastik Mas. Oh, merusak plastik. Itu bisa itu jadi kayak plastik efek ke samping di Efeknya berarti mulsanya gampang rusak. Rapuh gitu loh gampang gitu. rapuh. Kayaknya ada efek negatifnya kalau yang dulu-dulu. Kalau untuk base borer ini sementara ini kayaknya masih aman-aman aja. Gitu. Jadi beberapa di lahan yang satunya lagi itu kan pakai udah plastiknya itu udah bekas rapuh. lah, udah bekas tapi masih ini dipakai beberapa kali ya. Plastik bekas tapi masih ulet gitu. Oh. Nggak ngaruh di plastiknya nggak ngaruh. Gitu. Ada kan yang itu yang merusak kualitas plastik gitu. Berarti untuk base solution jenengan tahunya dari mana Pak? Base solution dan base borer itu dari toko juga. Dari toko juga. Toko juga merekomendasikan. Ada rekomendasi dari toko juga. Jenengan sempat tanya atau langsung gimana Pak? Sempat tanya untuk pengantisipasi cuaca ekstrim gitu. Ya sebenarnya kalau penggunaan asam amino merek lain itu kan juga sebelumnya pakai. Udah gitu. pernah pakai merek lain gitu. Dan diperkenalkan dengan base solution kok cocok gitu. Oh iya. Jadi Pak Makmum ini adalah petani yang sangat-sangat profesional. Sudah berapa tahun ya Pak? Sudah beberapa tahun terakhir dan masih banyak yang dan Sobat Benih Inti yang mau seperti Pak Makmum juga bisa ditiru untuk tips dan triknya udah kita share di videonya juga. Dan untuk Sobat Benih Inti yang mau merasakan panen kacang panjang seperti Pak Makmum ini bisa dicoba untuk nanti kita bisa review benih-benih lain yang kita akan review dan juga kita akan review tanaman-tanaman yang lainnya juga. Oke, untuk Sobat Benih Inti cukup sekian saja untuk pembahasan video kali ini. Untuk reviewnya kita akan review tanaman-tanaman yang akan datang lagi. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Benih Inti TV.